Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu pengurus DNKS, Wakil Sekjen, Ibu Tetri. Baik, kita sapa Bu Tetri pagi ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Sentot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DNKS dan kita biasa sekarang menyebutnya LKKS Nasional. Oke. Sesuai dengan undang-undang kita. Nah, Bu, pengertian DNKS dan LKKS apa tuh, Bu? Dulu namanya Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Tapi seiring waktu berdasarkan Undang-Undang 11 2009 itu berubah menjadi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Nasional. Kenapa ada nasional? Karena di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota juga ada LKKS juga. Kita biasa menyingkatnya LKKS. Seperti itu. Kalau ditanya apa itu LKKS tadi Pak Sentot tanya gitu ya. Ini adalah sebuah organisasi yang sifatnya koordinatif. Yeah. Karena diharapkan baik di level nasional, provinsi, kabupaten kota, semuanya fungsi-fungsi LKKS ini adalah mengkoordinasikan LKKS yang berada di ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau nasional berarti bagaimana mengkoordinasikan 34 provinsi. Kalau di tingkat provinsi bagaimana mengkoordinasikan sejumlah kabupaten dan kota yang ada di provinsi yang bersangkutan, seperti itu. Jadi tentu ini dalam rangka mensupport dan mendukung program-program pemerintah. Sebenarnya seperti itu. Jadi gini Bu, LKKSN dan LKKS itu di luar organisasi Kemensos? Tentu saja, ini adalah mitra strategis. Kalau kita mengatakan mitra strategis Kemensos, yang notabene tentunya tetap dalam jangkauan dan dalam koordinasi serta pembinaan Kementerian Sosial khususnya, tetapi juga dengan para pemangku kepentingan lainnya yang terkoneksi dengan isu kesejahteraan sosial. Kan ini banyak ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 9 tahun 2011, kemudian di bawahnya sudah terbit peraturan pemerintah tahun nomor 39 tahun 2012-nya. Nah, kita mengacu ke sana. Karena kalau sahabat-sahabat LKKS nasional klik di Google ya sekarang semua pada kembah Google kan, itu klik LKKS atau klik peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur atau peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial, itu akan muncul. Dari sana sebenarnya menjadi sangat menarik karena ketika peraturan-peraturan tersebut sudah terbit atau sudah lahir, itu sangat membantu seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kesejahteraan sosial untuk bisa menjangkau ketersediaan anggaran baik yang ada di APBN maupun di sumber-sumber lainnya. Jadi ada legalitasnya, ada dasar hukumnya untuk bergerak seperti itu. Nah, saya gini Bu, waktu saya pengalaman kemarin menemani Pak Ketum ke Provinsi Jawa Tengah, waktu itu ada seminar di Semarang. Baik. Salah satu organisasi sosial bertanya kepada saya, ini DNKS didirikan sejak kapan? Saya kaget juga kan. Maka sudah ada tahun 67, tapi dia sebagai penggerak sosial tapi tidak mengetahui strukturnya. Nah, ini kan yang mestinya orang-orang daerah juga mengetahui Bu ya. Apa kita perlu suatu opini atau suatu marketing ya supaya bahwa DNKS itu memang udah dulu lama gitu Bu, udah ada Bu. Menarik nih pertanyaannya dan tidak mudah ini menjawabnya. Karena begini, sebenarnya kalau kita memang bergerak di isu kesejahteraan sosial, yang notabene kita sangat lekat dengan istilahnya kalau di Kementerian Sosial itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan ada PSKS. PSKS itu yang membantu PMKS. PSKS itu potensi sumber kesejahteraan sosial. Tentu seyogyanya nih, ini bahasa saya ya, seyogyanya kita tahu apa itu fungsi DNKS atau LKKS nasional sekarang. Karena memang kalau kita melangkah, kita kan juga negara hukum. Apa-apa kan harus ada dasar hukumnya terlebih dahulu. Adanya DNKS juga ini adanya surat dari Menteri Sosial berdasarkan mengacunya tentu ke Undang-Undang. Musyawarah Nasional DNKS tahun 2021 yang lalu pun
dibuka dan diresmikan acaranya dari Kementerian Sosial. Artinya kalau masih ada orsos yang bertanya apa itu DNIKS, ya mari kita coba tunjukkan karya-karya kita kepada publik, kepada masyarakat bahwa ini loh fungsi-fungsi kita. Mari kita bersama-sama. Apalagi di era seperti saat ini, dengan kemarin kita sempat terkena badai pandemi COVID-19, terlihat betul kan bagaimana local wisdom ya, kearifan lokal muncul. Ada jogotongo, ada gotong royong. Itu kan aspek-aspek kesejahteraan sosial yang luar biasa. Nah, mungkin dari hal-hal kecil seperti itu kita bisa menggali lebih lanjut. Kemudian bagaimana kawan-kawan yang ada di kabupaten kota yang memang berada di level tapak ya istilahnya, di level grassroots, berhubungan langsung dengan para orsos dan sebagainya, memang harus menggetok tularkan informasi-informasi terkait dengan fungsi-fungsi LKKS nasional, atau dulu kita sangat populer dikenalnya DNIKS. Termasuk di provinsi dan kabupaten kota juga Pak Sintot, sampai saat ini masih banyak yang menyebut dengan istilah BK3S. Tapi ya what is the name lah kalau kata Shakespeare ya. Yang penting kan substansi. Bekerjanya Bu ya. Ya, yang ingin disampaikan dan bermanfaat bagi siapa? Tentu bagi masyarakat. Nah Bu, konteksnya begini Bu, apakah ada nuansa politisnya Bu? Karena begini, setiap ganti menteri, apakah ada kebijaksanaan untuk organisasi sosial ini Bu? Atau LKKSN atau LKKS itu? Nah ini yang harus perlu dicermati juga supaya jangan bergeser terlalu jauh nanti ya, ganti pimpinan menteri sosial jadi kepentingannya lain, ini lain. Gimana tuh Bu? Ada kunciannya nggak di sini Bu? Wah, kalau terkait dengan hal barusan ya, mari kita menyederhanakan pemikiran atau persoalan yang timbul ya. Maksud saya begini, ini adalah isu real di masyarakat, isu kemiskinan, isu disabilitas, isu lansia, isu perlindungan anak, isu perempuan, bagaimana memberdayakan perempuan dan sebagainya. Ini kan hal nyata dan betul-betul nyata di hadapan kita, sehingga kalau kita connectingkan dengan regulasi yang ada, saya sih nggak khawatir kalau terjadi pergantian menteri, karena kan undang-undangnya jelas ada. Undang-undang itu kan ketika menjadi undang-undang itu memang menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Ini undang-undang yang ada di Indonesia tentu yang saya maksudkan ya, national law tentu saja. Artinya ketika undang-undang tersebut akan lahir, itu biasa, bisa datang inisiatif dari kementerian lembaga tertentu, atau dari pihak DPR, atau dari masyarakat. Itu proses undang-undang yang memang terjadi di wilayah Indonesia ini. Tapi ketika jadi undang-undang itu mengikat semua. Artinya yang dikhawatirkan atau ditanyakan oleh Pak Sintot tadi, kami menganggapnya tidak terlampau berpengaruh. Ya mungkin dari sisi program dan kegiatannya mungkin ada inovasi baru atau ada pergantian bentuk, itu sangat bisa jadi. Ya ibaratnya kita dari Jakarta mau ke Bandung kan bisa lewat Cianjur, bisa lewat tol. Nah mungkin hanya faktor perjalanannya saja, tapi tujuannya tetap ke sana. Satu lagi Bu, ini mungkin yang terakhir saya pertanyakan Bu. Baik. Di era digital ini kan luar biasa Bu, pergerakan dinamisnya berita-berita segala macam. Nah ini untuk menyikapinya DNIKS gimana Bu? LKKSN? Baik. Dari pengurus periode yang sekarang ini, insya Allah 2021 sampai 2026 ini, kami jemput bola. Jemput bolanya adalah bagaimana juga mensosialisasikan banyak hal, baik itu regulasi, aktivitas di kepengurusan sendiri dan sebagainya, termasuk aktivitas seluruh anggota LKKS nasional ini atau DNIKS ini, itu kita membuat beberapa akun sosial media diantaranya ya. Ada FB, ada Instagram, ada Twitter. Di samping juga kita aktivasi email sehingga segala sesuatu terekam dengan baik melalui email kita. Kemudian kita juga ada website sendiri saat ini. Kemudian juga kita akan coba mempublikasikan dan akan mencoba memulai
dengan bagaimana kita mengumpulkan dana melalui media digital tadi. Karena memang itu hal yang tidak bisa dinafikan keberadaannya, dan kita nggak bisa left behind ya untuk hal seperti itu. Memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, ya kita akan tertinggal dari lembaga-lembaga lain. Ya diantaranya seperti yang tadi mungkin tidak mengenal, mungkin kita aktivasi atau dinamika atau pengisian konten-konten kita masih kurang. Ya, termasuk saat ini dengan kita mencoba membuat podcast tentang DNIKS dengan berbagai aktivitasnya adalah diantaranya ingin lebih sampai kepada masyarakat pesan-pesan dari LKKS nasional. Begitu Pak Sentot. Satu lagi Bu, begini Bu, berarti kalau misalnya kita membuat sesuatu, misalnya kayak contohnya kita bisa dan atau ACT segala macam yang seperti kemarin itu, ini akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa Bu, karena kita kan membawahi BK3S atau LKKS daerah Bu ya? Amat sangat. Wah, luar biasa. Sekarang berpulang kepada keterpaduan, sinergi, dan kolaborasi. Sekarang sudah musimnya kolaborasi berbagai pihak ya. Artinya dengan kepengurusan yang sekarang, dengan pengurus di 34 provinsi, dan sekian kabupaten kota di Indonesia dari 514 kabupaten kota. Apabila itu sudah berdiri LKKS kabupaten kota semuanya, berarti luar biasa kekayaan kita untuk bisa berbuat sesuatu untuk Republik ini. Seperti itu. Saya menggarisbawahi terkait istilah kolaborasi ya, bukan hanya sinergi. Kenapa? Karena memang kita sudah harus bersama-sama. Kalau di humanitarian issue ya, di isu kebencanaan tuh dulu sempat diperkenalkan pertama kali oleh kepala BNPB yang lama, itu istilah pentahelix. Pentahelix itu bersatunya media, perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, dunia usaha. Jadi memang benar-benar harus bersama-sama. Saya pikir itu juga yang diinisiasi dan terus kita gulirkan di kepengurusan yang sekarang. Seperti itu. Wah, luar biasa Bu, itu akan menjadi suatu gerakan yang akan luar biasa. Insya Allah. Dan langsung menyentuh ke masyarakat. Ya. Dan grassroots ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, kita Pak melakukan siaran ini mungkin di kemudian hari akan kita lebih baik lagi. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Tadi kita melakukan wawancara dengan Ibu Tetri. Di lain hari mungkin bisa kita tambahkan dan kita lebih perbagus. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.